Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Yasmin. Hari ini, saya dan kedua teman saya akan membahas materi mengenal utusan-utusan Allah. Yang akan kita mulai dari pengertian Rasul. Rasul adalah seorang lelaki yang terpilih dan yang diutus oleh Allah dengan risalah kepada manusia. Rasul juga sebagai contoh dan teladan bagi aplikasi Islam di dalam kehidupan keseharian. Untuk lebih jelasnya, bagaimana mengenal Rasul yang menjalankan peranan pembawa risalah dan sebagai teladan, maka kita perlu mengenal apa ciri-ciri Rasul. Ciri-ciri Rasul adalah mempunyai sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan harus, serta memiliki mukjizat. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seseorang dengan jenis kelamin pria yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak wajib disebarkan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah seseorang dengan jenis kelamin laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan wahyu tersebut. Perbedaan antara Nabi dan Rasul yaitu para nabi boleh menyampaikan wahyu yang diterimanya, tetapi tidak punya kewajiban atas umat tertentu atau wilayah tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Karina Sution, NIM 0303133195. Saya di sini akan menjelaskan jumlah nabi dan rasul, bagaimanakah kedudukan rasul dan bagaimanakah sifat-sifat rasul. Baiklah, C. Jumlah nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul ini sangat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui berapa semua jumlahnya. Namun yang wajib kita imani ada 25 nabi dan rasul. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah seluruhnya 124.000 orang. Dari sejumlah itu yang diangkat menjadi rasul ada 313 orang. D. Kedudukan rasul. Beberapa kedudukan dan derajat rasul sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yaitu: pertama, tunduk dan pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kedudukan dan derajat Rasul di dunia dan akhirat. Di antara posisi istimewa itu adalah sikap tunduk dan pasrah di hadapan Tuhan. 2. Risalah kenabian. Karakteristik risalah Rasul adalah sebagai penutup, penghapus risalah sebelumnya, penyempurna risalah para nabi alaihissalam terdahulu, ditujukan untuk seluruh umat manusia dan sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan bahwa Rasul SAW adalah penutup para nabi sehingga tidak ada nabi lain setelahnya. 3. Pemberi syafaat atau pertolongan. Pemberi syafaat termasuk gelar lain yang disandang oleh Rasul Muhammad SAW. Syafaat yang dimiliki Rasul Muhammad SAW adalah syafaat yang bersifat mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wewenang kepada Rasul Muhammad SAW untuk memberi syafaat kepada umatnya kelak. Syafaat ini tidak dimiliki oleh rasul-rasul kecuali Rasul Muhammad SAW. Karena ini merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Kemaksuman mutlak. Kemaksuman mutlak atau kesucian mutlak juga termasuk kedudukan lain yang dimiliki Rasul Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad SAW suci dari dosa. Meskipun beliau pernah melakukan kesalahan yang sedikit, Allah SWT telah menegur beliau. Yang kelima, wilayah dan kepemimpinan. Rasul SAW mengemban tugas untuk memberi penjelasan berbagai urusan dunia dan akhirat umat manusia. Beliau menjelaskan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan wahyu. Rasul yang diutus Allah sebelum Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas terbatas. Mereka hanya membimbing bangsa atau kaumnya untuk waktu dan wilayah tertentu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia tanpa batas wilayah dan tak terbatas oleh waktu sampai hari kiamat. Sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat para Rasul itu ada wajib, mustahil, dan harus. Pertama, sifat-sifat wajib meliputi asidik. Artinya benar dalam tutur kata dan tingkah laku. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat, jauhilah. B. Amanah. Artinya para rasul dapat dipercaya perkataannya, perbuatannya maupun tingkah lakunya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau amanah. C.
C. Tablik, artinya wajib, menyampaikan apa yang telah diterima wahyu dari Allah SWT, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW yang tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas nafas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. D. Fatana, artinya kecerdikan, kepintaran, atau kebijaksanaan. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Lalu Rasulullah SAW menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung dari kain itu. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW. 2. Sifat-sifat mustahil meliputi akadzib, artinya adalah dusta. Semua Rasul adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah SWT sebagai utusannya. Mereka selalu memperoleh bimbingan dari Allah SWT sehingga terhindar dari sifat-sifat tercela. Setiap Rasul benar ucapannya dan benar pula perbuatannya. Sifat dusta hanya dimiliki oleh manusia yang ingin mementingkan dirinya sendiri, sedangkan Rasul mementingkan umatnya. Oke, baiklah, saya Bagus Setiawan akan melanjutkan presentasi. F. Mukjizat para Rasul. Semua Rasul Allah yang turun ke bumi ini membawa mukjizat yang sesuai dengan keadaan tingkah laku masyarakat yang mereka pemimpin yang waktu itu. Contoh beberapa mukjizat para Rasul antara lain Nabi Musa tongkatnya berubah menjadi ular dan memakan ular-ular penyihir Firaun. Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar oleh raja Namrud. Nabi Isa mampu menyembuhkan segala penyakit, bahkan beliau bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dan Nabi Muhammad SAW beliau mempunyai banyak sekali mukjizat. Namun mukjizatnya yang paling besar adalah Al-Quran Al-Karim, yaitu petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak akan keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya bagian G, kebutuhan manusia terhadap Rasul. Adapun kebutuhan manusia akan Rasul adalah 1. Meluruskan kekeliruan pemahaman manusia atas wahyu Allah. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa wahyu atau Al-Quran, petunjuk agar manusia sesuai yang sudah tersimpangkan pemahamannya agar dapat diluruskan kembali pemahamannya. 2. Mengajarkan nilai-nilai wahyu. Allah juga mengutus Rasul dengan tujuan memberantas kebodohan masyarakat dan wahyu, sehingga kelak di yaumul akhir tidak ada lagi alasan manusia di hadapan Allah bahwa ia tidak tahu. 3. Memberantas kesatuan manusia. Maksudnya memberantas kesesatan manusia. Pada akhirnya Rasul juga diutus untuk menghilangkan kesesatan manusia. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.